Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi mengenai merencanakan usaha yang akan dilakukan, mata kuliah Edupreneurship. Sebelum masuk ke dalam materi pembelajaran, saya akan memperkenalkan kelompok dari kelompok 5. Yang pertama, ada saya, Anissa Isnani Oktaviani, lalu ada Megawati Junita Pardede, lalu ada Wanda Kristi Ritonga, lalu ada Siti Zahani, dan Terry Irawan. Baiklah, pembahasan pada materi ini, yang pertama itu ada pengertian dari perencanaan, lalu ada unsur-unsur perencanaan, lalu fungsi perencanaan usaha yang akan dilakukan, lalu manfaat merencanakan usaha yang akan dilakukan, lalu langkah-langkah penyusunan rencana usaha, dan yang terakhir macam-macam perencanaan. Baiklah, masuk ke dalam materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahani dengan NIM 180384205007. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan. Perencanaan adalah serangkaian tindakan yang akan dilakukan untuk masa mendatang dalam rangka mencapai tujuan yang akan diinginkan. Secara umum, pengertian perencanaan adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai atau tujuan di masa depan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan atau planning dapat juga didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Sederhananya, perencanaan adalah proses berpikir secara logis dan pengambilan keputusan rasional sebelum melakukan suatu tindakan. Ini dapat membantu kita memproyeksikan masa depan dan memutuskan cara untuk menghadapi situasi yang akan dihadapi di masa depan. Perencanaan merupakan salah satu fungsi dari manajemen yang paling penting di mana di dalamnya terdapat aktivitas membuat strategi serta mengembangkan rencana kerja. Perencanaan adalah tahap awal dalam kegiatan suatu organisasi terkait dengan pencapaian tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya ada pengertian perencanaan menurut para ahli. Yang pertama ada Early Suwandi. Menurut Early Suwandi, pengertian perencanaan adalah suatu proses penentuan tujuan organisasi dan kemudian menyajikan dengan jelas strategi-strategi, taktik-taktik, dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh. Yang kedua ada Barbara Becker. Menurut Becker, pengertian perencanaan adalah suatu cara rasional untuk mempersiapkan masa depan. Yang ketiga ada Jacqueline Alder. Menurut Alder, pengertian perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang, serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Yang ketiga ada John Douglas. Menurut John Douglas, definisi perencanaan adalah suatu proses kontinu dari pengkajian, membuat tujuan dan sasaran, dan mengimplementasikan serta mengevaluasi atau mengontrolnya. Kemudian yang terakhir ada George Steiner. Menurut Steiner, pengertian perencanaan adalah suatu proses memulai dengan sasaran-sasaran, batasan strategi, kebijakan, dan rencana terperinci untuk mencapainya. Mencapai organisasi untuk menerapkan keputusan dan termasuk tinjauan kinerja dan umpan balik terhadap pengenalan siklus perencanaan baru. Nah, selanjutnya itu ada materi unsur-unsur perencanaan. Manfaat yang dapat diperoleh dari penyusunan perencanaan bisnis yaitu agar dapat mengidentifikasi pihak-pihak yang akan membacanya, yaitu investor, perbankan, pelanggan, konsultan, pemerintah, dan pihak lain yang terkait. Perencanaan bisnis harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat memberikan manfaat, terutama dalam mewujudkan gagasan merintis berdirinya perusahaan. Untuk itu, sebuah perencanaan usaha harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, ada rencana, yaitu perencanaan bisnis harus memuat sesuatu rencana. Berikut maksud dan tujuan dari rencana tersebut. Lalu yang kedua ada usulan, yaitu perencanaan bisnis harus diusulkan kepada pihak lain untuk diketahui dan dipertimbangkan oleh pihak lain. Lalu ada sistematis, yaitu hal-hal yang dimuat dalam perencanaan bisnis harus disusun mulai dari yang bersifat makro sampai
pada yang bersifat mikro, atau bersifat umum sampai yang bersifat khusus atau spesifik. Lalu yang terakhir, tentatif, yaitu isi dari perencanaan bisnis masih dapat diubah sebelum memperoleh persetujuan dari penerima atau pembaca rancangan bisnis tersebut. Lalu, ada fungsi perencanaan usaha yang akan dilakukan. Fungsi dari melakukan perencanaan dalam usaha yang akan dilakukan adalah wadah untuk menampung rencana bisnis, lalu alat kontrol segala kegiatan yang akan dilaksanakan ketika gagasan usaha diimplementasikan, lalu menyampaikan kepada pihak lain maksud dan tujuan penyusunan rancangan usaha, dan yang terakhir, memperoleh perhatian dan keterlibatan pihak lain untuk membantu, terutama dalam hal mewujudkannya menjadi perusahaan yang nyata. Baiklah, selanjutnya materi mengenai manfaat merencanakan usaha yang akan dilakukan. Perkenalkan, nama saya Megawati Junita Pardede. Materi selanjutnya yang akan saya sampaikan itu mengenai manfaat melakukan perencanaan usaha yang akan kita kerjakan atau sering disebut sebagai planning bisnis. Di sini ada beberapa manfaat yang kita dapat. Yang pertama, bisa membantu kita dalam mencari modal atau pinjaman kepada lembaga keuangan pemberi kredit. Maksudnya di sini calon entrepreneur kita sendiri mengetahui bisnis yang sedang kita rancang. Jadi calon investor itu bakalan tertarik pada bisnis yang akan kita kerjakan ke depannya apabila planning bisnis yang kita rancang di awal itu menarik dan kompleks dan rinci. Yang kedua, manfaatnya adalah membantu dalam memutuskan apakah akan melanjutkan usaha atau berhenti. Jadi dalam proses perjalanan bisnis kita pastinya kita menghadapi gangguan hambatan dalam bisnisnya. Jadi di sini maksudnya dengan pembuatan rancangan bisnis di awal kita tahu untuk mengambil keputusan bisnis kita ini bakalan kita stop atau kita lanjut. Lalu yang ketiga, membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor penghambat kesuksesan bisnis. Maksudnya, sebuah bisnis berkembang dan sukses atau bagaimana sebuah bisnis menemui atau menemukan kegagalan dapat dilihat dari bisnis plan yang akan disusun. Lalu yang keempat, menyediakan tujuan yang jelas untuk lingkungan internal perusahaan dan eksternal perusahaan. Tujuannya bagi calon entrepreneur adalah untuk memberikan gambaran dan arah yang jelas terhadap pengelolaan bisnisnya. Lalu untuk calon investor itu tujuannya untuk memberikan arah yang jelas secara tingkat kelayakan bisnis yang akan dikerjakan oleh calon entrepreneur. Lalu manfaat yang terakhir itu untuk menyediakan gambaran yang jelas tentang calon konsumen potensial, pemasok, dan calon investor. Pada perencanaan pemasaran dijelaskan bagaimana posisi produk dan jasa relatif terhadap pesaing. Segmen pasar mana yang akan dibidik oleh entrepreneur itu sebagai konsumen potensialnya. Lalu keberadaan pemasakan menjadi sangat penting karena dalam melakukan bisnis atau memulai bisnis, kelancaran bisnis perusahaan akan ditentukan oleh adanya pemasakan dalam bisnis tersebut. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Wanda Kristi Ritonga dengan NIM 180384205024. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penyusunan rencana usaha. Yang pertama itu membuat penelitian. Di sini penelitian yang dimaksud yaitu melakukan analisis dari berbagai indikator inti sebelum dimulainya usaha. Nah, seperti menentukan di usaha yang cocok berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Nah, yang kedua, menyusun tujuan usaha. Di sini tujuan digunakan untuk memproyeksikan apa target yang akan dicapai di masa depan ketika Anda memulai sebuah usaha. Di sini ada membuat profil usaha. Adanya profil usaha atau perusahaan juga bisa digunakan sebagai teknik marketing untuk menciptakan sebuah kesan di hati setiap konsumen pada setiap produk yang akan dijual. Dan yang terakhir ada membuat komponen perencanaan usaha. Di sini tahap perencanaan bisnis yang terakhir adalah membuat komponen perencanaan usaha yang meliputi produksi, pemasaran, keuangan, dan lain sebagainya.
presentasi dari kami, dari kelompok 5. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.